Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Di hari Jumat pagi ini kita akan mempelajari matematika. Sebelum mempelajari matematika, saya mengucapkan selamat kepada kalian karena telah naik ke kelas 8. Berarti kalian sudah 1 tahun di Pondok Pesantren Muhammadiyah Zamzam. Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Zamzam. Nah, berarti ketika kalian sudah 1 tahun, kalian harus ketika kalian sudah naik ke kelas 8, berarti kalian harus lebih semangat lagi belajarnya, harus lebih rajin lagi belajarnya, meskipun kalian lagi belajar di rumah, belum kembali ke pondok. Jadi kalian harus tetap belajar, semangat belajar dan tetap belajar dengan baik, gitu ya. Terus perkenalkan ya, nama saya Roro Protayun. Di situ ada fotonya ya. Jadi ini saya. Kalian bisa memanggil saya Roro ataupun ya panggil saja Ustazah Roro, seperti itu ya. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Nah, 1 tahun ke depan kalian akan belajar matematika bersama saya, baik itu daring maupun secara luring atau langsung, itu offline maupun online. Seperti itu. Kita lanjut. Jadi pada pembelajaran matematika kali ini akan ada kontrak belajar. Nah, kontrak belajarnya apa aja? Yang pertama, siswa mengakses materi ini melalui link yang dibagikan oleh wali kelas. Jadi kalian bisa melihat materi ini dengan link yang dibagikan oleh wali kelas. Kemudian yang kedua, perhatikan dengan sungguh-sungguh video materi ini. Jadi kalian perhatikan dengan sungguh-sungguh video materi ini. Kalau misalkan kalian masih rebahan, masih tiduran di kasur, atau mungkin masih melakukan hal-hal yang lain, masih bermain di luar atau hal-hal yang lain, silakan kalian duduk dan dengarkan dengan baik. Catat apabila ada hal-hal yang penting, silakan kalian catat di dalam buku catatan. Ya, ingat, apabila ada hal-hal yang penting, silahkan kalian catat di dalam buku catatan. Buku catatan tidak difoto. Kalau di kelas 7 kemarin kan buku catatan difoto dan dikumpulkan ke guru pengampu. Tapi kali ini buku catatan tidak difoto dan tidak dikumpulkan, namun akan dicek ketika kalian kembali ke pondok. Akan dinilai ketika kalian kembali ke pondok. Jadi setiap materi yang saya sampaikan hendaknya kalian mencatat hal-hal yang penting, dan pada saat kembali ke pondok kalian bawa catatan tersebut. Jelas sampai di sini? Kalau misalkan ada yang belum membawa buku catatan, atau mungkin belum mengambil buku pena, atau mungkin masih tiduran di kasur, silahkan pause dulu video ini, hentikan dulu video ini, dan kalian ambil bukunya, kalian duduk, dan kalian perhatikan lagi videonya. Jelas ya? Kalau sudah, kita lanjut. Santri yang tidak dapat mengikuti pembelajaran dapat menghubungi wali kelas atau musyrif atau musyrifah. Kalau misalkan kalian tidak menghubungi wali kelas atau musyrif-musyrifah, berarti kalian dianggap tidak mengikuti pelajaran. Ya, berarti kalian dianggap alfa. Jadi kalau misalkan tidak bisa mengikuti karena lagi sakit atau mungkin lagi yang lain, silakan kalian menghubungi wali kelas atau musyrif-musyrifah. Karena kehadiran di sini penting. Gitu, jelas? Kita lanjut. Materi apa saja sih yang akan kita pelajari di kelas 8? Jadi ada 10 materi yang akan kita pelajari di kelas 8. 5 materi di semester 1 dan 5 materi di semester 2. Materi yang ada di semester 1 itu apa aja? Pertama, pola dan barisan. Kedua, sistem koordinat kartesius. Ketiga, relasi dan fungsi. Keempat, persamaan garis lurus. Kelima, sistem persamaan linear 2 variabel. Dan yang keenam, yaitu materi pada semester 2, teorema Pythagoras, lingkaran, bangun ruang sisi datar, statistik, dan peluang. Jelas ya? Kemudian, buku apa saja sih yang akan kita gunakan pada semester ini ataupun pada tahun ini? Nah, buku yang pertama itu buku pena. Kalian pasti sudah mengambil buku ini ya. Kalian mengambil buku ini di pondok, atau mungkin bukunya dikirimkan ke rumah kalian. Nah, terus ada lagi buku siswa.
buku siswa atau tulisannya di sini matematika kelas 8 semester 1. Nah, buku yang kuning ini bisa kalian cari, bisa kalian dapatkan di Google. Jadi kalian tinggal cari saja, atau mungkin nanti di link di bagian terakhir ada link untuk mengunduh buku ini. Gitu ya. Terus pada buku Bupena ini, ketika kalian sudah mendapatkan bukunya, silakan kalian buka-buka. Nah, ada bagian QR code seperti ini di soal, ya. Mungkin kalian ada yang lihat. Jadi ada bagian QR code seperti ini. Silakan kalian scan. QR kodenya ini berisi tentang video soal yang ada di samping. Jadi ini kan soal nomor 1. Jadi ini soal video menyelesaikan soal nomor 1. Seperti itu. Jadi kalian bisa belajar sendiri, tidak harus dengan materi ini gitu. Jadi mungkin ada soal yang tidak saya jelaskan, berarti kalian bisa memindai, bisa scan QR code ini dan kalian mendapatkan jawabannya. Nah, ini apabila ada QR kode tersebut harap untuk di-scan. Nah, kita akhiri perkenalan singkat ini tentang saya. Tadi nama saya Ustazah Roro. Materi kelas 8 dan referensi yang digunakan. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi pada bab pertama, yaitu pola bilangan. Pola bilangan. Nah, kalian bisa buka buku Bupena halaman nomor 2. Halamannya di atas. Di buku Bupena halaman 2, ya. Mengapa kita perlu mempelajari pola matematika? Ya, sudah saya tuliskan. Kira-kira kenapa ya kita harus mempelajari pola matematika? Nah, pola merupakan hal yang selalu ada di sekitar kita. Jadi, pola itu ada di sekitar kita. Jadi, kita harus mempelajarinya. Pola dalam matematika berkaitan dengan objek geometri. Pola dalam matematika berkaitan dengan objek atau geometri atau bilangan. Pola yang berurutan dan dapat didaftarkan disebut sebagai barisan. Contohnya sebagai berikut. Jadi ini ada 1 segitiga. Terus ada lagi bawahnya berapa? 3 segitiga. Nah, tambah lagi ada 5 segitiga dan ada 7 segitiga. Baris pertama ada 1 segitiga, baris kedua ada 3 segitiga, baris ketiga ada 5 segitiga, baris keempat ada 7 segitiga. Nah, itu ada di buku Bupena halaman 2. Kita lihat ini dulu. Jadi ini polanya berurutan ya, mulai dari nomor 1, mulai dari baris pertama 1 segitiga, baris kedua 3 segitiga, baris ketiga 5 segitiga, baris keempat 7 segitiga. Berarti ini pola bilangan apa? 1, 3, 5, 7. Bilangan ganjil. Benar, jadi ini pola bilangan ganjil. Kita lanjut. Pola dan barisan. Setelah kalian paham dengan segitiga tadi, pola yang berkaitan dengan bentuk geometri dapat disebabkan oleh beberapa faktor perubahan, seperti digeser, diputar, dicerminkan, diperbesar, atau diperkecil. Untuk memahaminya, coba lihat eksplorasi 1, masih pada buku Bupena halaman 2. Nah, contoh di eksplorasi 1, itu kan ada bentuk seperti ini ya. Ini ada 4 persegi, benar 4 persegi. Nah, dari 4 persegi ini, kemudian digeser ke bentuk keduanya sama, masih 4 persegi, digeser lagi ke bentuk ketiga. Berarti nanti bentuk keempat seperti apa? Sama seperti ini. Ya. Terus bentuk kelima seperti apa? Sama seperti itu juga. Jelas? Kemudian kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua berarti ini kan bentuk pertama 4, sama seperti bentuk pertama tadi contoh 1. Kemudian diputar. Berarti nanti bentuk keempat seperti apa bentuknya? Kira-kira seperti apa? Bentuk keempat kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Mohon maaf apabila gambarnya kurang rapi. Nah, bentuk keempat akan berhadapan dengan bentuk yang ketiga. Kemudian kita lanjut. Ini contoh yang ketiga.
Berarti di contoh yang ketiga dicerminkan ya, dicerminkan antara bentuk 1 dengan bentuk 2, bentuk 3 dengan bentuk 4. Berarti nanti bentuk 4-nya kurang lebih akan seperti ini. Waduh, gambarnya ya, astagfirullah, astagfirullah. Nah, seperti ini ya. Nanti bentuk 5 juga sama, akan di atas. Gitu, jelas? Kita lanjut. Ingat, apabila ada hal-hal penting, silahkan kalian catat. Kalau misalkan terlalu cepat, kalian bisa pause atau hentikan video ini. Kalian tulis dulu, kemudian kalian lanjutkan. Atau apabila terlewat, kalian bisa ulangi dulu dan lanjutkan kemudian videonya. Nah, pada eksplorasi 2, jadi tadi kan digeser, dihadapkan atau diputar, kemudian ada lagi dicerminkan. Kalau di eksplorasi 2, dari persegi 1, pola geometri juga dapat dikombinasi. Jadi dapat dikombinasi dengan bilangan seperti contoh berikut. Ini ada 1 persegi, kemudian bertambah menjadi 3 persegi ditambah 2. Kemudian dari 3 bertambah lagi menjadi 5 persegi tambah 2 lagi. Berarti nanti bentuk keempat 5 ditambah 2 jadi 7. Bentuk kelima ada berapa? Ada 7 ditambah 2 berarti 9. Kita lanjut lagi contoh kedua. Contoh kedua ini ada 1 segitiga. Terus tambah lagi jadi 3 segitiga. Tambah lagi ini jadi ada berapa? 5 segitiga. Ya, berarti tambahnya sama kayak tadi. Tambahnya 2 2 2 2 2 terus. Gitu. Kita lanjutkan. Perhatikan contoh 1 dan 2. Tentukan banyak persegi contoh 1 atau segitiga contoh 2 pada bentuk kelima. Ini kan bentuk, tadi ini ada bentuk 1, kita tulis B1 ya. B1. Terus ini bentuk 2. Bentuk 2 ada 3. Bentuk 3 ada berapa? Bentuk 3 dari 3 ditambah 2. Jadi ada 5. Terus berarti bentuk 4 ada berapa? Bentuk 4 berarti 5 ditambah 2. 7 ya. Berarti 5 ditambah 2 nanti bentuk 4. Bentuk 4. Nah, bentuk 4 berarti 7. Sama dengan ini ya, sama dengan. Bentuk 5 berarti berapa? 7 ditambah 2. Astagfirullah, maaf ya. Bentuk 5 berarti 7 ditambah 2 9. Ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Apakah pada bentuk ini, padanya ada 2. Apakah bentuk ke-7 jumlah persegi? Nah, ini kan baru sampai bentuk 5. Contoh 1 maupun segitiga contoh 2 sebanyak 15. Benar apa enggak? Nah, kita cek coba ini jawabannya. Jadi bentuk 1 kan ada 1, bentuk 2 ada 3, bentuk 3 ada 5, bentuk 4 ada 7 ya. Bentuk 5 ada 9. Terus, apakah pada bentuk ke-7? Kita lihat, berarti tadi kan udah sampai bentuk ke-5. Kita tulis ini di sini sampai bentuk 5. Berarti sampai ke bentuk 6 itu berapa? Nah, kita bentuk 6. Berarti di sini kita tulis 6 ya. Bentuk 6 ada 11. 11 ditambah 2 13. Berarti bentuk 7 ada 13. Kemudian berarti ini jawabannya salah ya. Harusnya 13 bukan 15. Kita lanjut. Silahkan coba contoh lain pada eksplorasi 2. Jadi kalian coba contoh lain pada eksplorasi 2 atau akan saya jelaskan di minggu selanjutnya. Selanjutnya kita akan belajar yang ada di buku siswa. Nah, di buku siswa itu ada denah penomoran rumah. Jadi ini ada perumahan.
dan ini ada denah penomoran rumah. Di sini ada rumah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ada yang di sebelah utara jalan dan ada yang di sebelah selatan jalan. Kira-kira kalian bisa lihat yang di sebelah selatan jalan ini memiliki ciri-ciri apa? Yang di sebelah utara jalan ini memiliki ciri-ciri apa? Kalian sudah tahu sendiri. Terus kalau misalkan yang di utara jalan, selatan jalan ini apa? Ya. Terus ada soalnya. Perhatikan denah penomoran rumah di atas. Adakah ciri khusus dari pola penomoran rumah di sebelah utara jalan dan di sebelah selatan jalan? Kira-kira apa yang ada di sebelah utara jalan? Ya, nomornya berarti ganjil. Nah, terus kalau yang ada di sebelah selatan jalan, berarti nomornya apa? 2, 4, 6, 8, 10. Bilangan genap. Pintar. Terus kita lanjut. Jika diurutkan dari paling barat sebelah sini, dengan nomor 42 berada di sebelah utara jalan atau di selatan jalan. Kira-kira di sebelah mana? 42 ini termasuk genap atau ganjil? Genap. Berarti ada di sebelah selatan jalan. Ya, pintar. Kita lanjutkan. Nah, benar, selatan jalan. Kita lanjut. Masih sama dengan bentuk yang tadi ini. Perhatikan denah penomoran rumah di atas. Rumah nomor berapa sajakah yang bersebelahan dengan nomor 64? Kira-kira nomor berapa? 64. Berarti ini kalau dihitung ini kan baru sampai 20 ya. Ini baru sampai 20. Di sebelahnya lagi ada 21-nya, kira-kira ada di utara atau ada di selatan? 21 ada di sini. Ya, terus di sini ada 22. Berarti di sebelah sini kan genap terus ya. Nah, kira-kira nomor 64 nanti itu rumahnya sebelahnya 63 atau 62? 62. Terus sebelahnya lagi 64, ya kan? 64. Terus sebelahnya lagi ada 66. Benar. Coba kita cek benar apa enggak. 62 dan 66 berarti benar ya. Terus bagaimana cara mengetahui nomor rumah yang berada pada urutan tertentu pada sisi selatan jalan? Sisi selatan jalan berarti sebelah utara. Sebelah selatan berarti genap. Iya, genap. Misalnya nomor rumah urutan ke N. Jadi urutan ke N itu urutan yang kesekian yang kita belum tahu. Berada di sebelah selatan jalan. Oke. Mari kita sebut nomor rumah yang sebelah selatan menjadi barisan bilangan genap. Jadi tadi di sebelah selatan kan ada nomor 2, 4, 6, 8 dan seterusnya sampai 10 dan seterusnya. Kita anggap 2 ini sebagai suku pertama, 4 sebagai suku kedua, 6 suku ketiga, 8 suku keempat, 10 suku kelima, dan seterusnya. Sekarang coba kita cari pola dari barisan di atas. Suku pertama itu kan 2. Kita tulis 2. Terus apa kaitannya 2 dengan 1? Kaitannya yaitu 2 dikali dengan 1 atau 2 dikali dengan suku pertama ini ya, 2 dikali dengan suku pertama. Berarti suku kedua 4 kaitannya apa? 2 dikali dengan suku kedua. Terus 6 berarti kira-kira gimana? 2 dikali dengan 6. 2 dikali dengan suku ketiga. Nah, 8 berarti 2 dikali dengan 4. Ya. Terus suku kelima 2 dikali dengan 5. Jadi 10. Kalau misalkan ini ada contoh suku ke N berarti 2 dikali dengan N atau suku yang akan kita cari. Misalkan yang ditanyakan rumah urutan ke-19
berarti 2 dikali 19, atau suku ke-19 dari barisan bilangan genap, berarti 19 dikali 2, jadi 38. Ini ada contohnya. Tentukan suku ke-120 dari barisan bilangan genap. Suku ke N sama dengan 2 dikali N, berarti N-nya kan 120, jadi 2 dikali 120 sama dengan 240. Jelas ya sampai di sini? Kalau misalkan kalian kurang jelas, bisa ulangi atau mungkin bisa kalian tulis terlebih dahulu. Ya. Jadi barisan bilangan genap, rumusnya suku ke N 2 dikali N. Jadi kalau barisan bilangan genap, sekali lagi rumusnya suku ke N sama dengan 2 dikali N, atau suku yang akan dicari. Gitu ya. Kita lanjut. Kalau misalkan barisan bilangan ganjil. Nah, barisan bilangan ganjil kan tadi 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Jadi 1 itu suku pertama, 2 suku kedua, 3 suku kedua, 5 suku ketiga, 7 suku keempat, 9 suku kelima. Mari kita cari pola di atas. Jadi ada suku 1, 2, 3, 4, 5. Pertama suku 1 kan 1. Jadi 2 dikali 1 kurang 1. 1 kurang 1 ini, jadi yang dikalikan ini 2 dikali 1 kurangi 1, berarti 2 kali 1 kan 2, dikurangi 1 hasilnya 1. Terus suku kedua berarti gimana? 2 dikali suku kedua, berarti tulis saja 2 kurangi 1. Jadi 2 kali 2 kan 4, 4 kurangi 1 3. Suku ketiga berarti berapa? 2 kali 3 kurangi 1. 2 kali 3 6. 6 kurangi 1 5. Paham? Suku keempat berarti 2 kali 4 kurangi 1. 2 kali 4 8. Kurangi 1 7. Suku kelima berarti berapa? 2 kali 5 kurangi 1. Jadi 10 kurangi 1 sama dengan 9. Paham sampai sini? Jadi rumus suku ke N 2 kali N kurangi 1. Nah, ya. Kalian bisa catat dulu hal-hal yang penting. Kemudian, contoh, tentukan suku ke-90 dari barisan bilangan ganjil. Berarti kalian harus mengurutkan sampai 90? Tidak perlu, karena sudah ada rumusnya. Jadi 2 dikali 90 dikurangi 1. N-nya kan 90. 2 dikali 90 kurangi 1. Hasilnya berapa? 2 kali 90 180 kurangi 1 sama dengan 179. Pembelajaran hari ini saya akhiri terlebih dahulu. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Silahkan apabila ada yang belum paham atau mungkin terlalu cepat, kalian bisa mengulang lagi video ini. Dan kemudian apabila dirasa sudah cukup, sudah paham, kalian bisa melanjutkan ke soal yang sudah disediakan. Seperti itu. Apabila ada kurangnya atau apabila ada yang belum paham, silahkan kalian bisa langsung menghubungi saya melalui wali kelas kalian. Jadi kalian tanya ke wali kelas dulu, minta nomor saya. Setelah itu kalian bisa japri ke saya, saya belum paham bagian ini gitu. Apabila sudah paham, alhamdulillah, silakan kalian bisa lanjut ke pelajaran yang lainnya. Begitu. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf, dan apabila ada kebenaran, datangnya dari Allah. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.